Ada sebuah kebenaran yang sering terlupakan, bahwa setiap perbuatan pasti memiliki balasannya. Begitu juga dengan kisah pelakor yang merusak rumah tangga orang lain demi kepuasan dirinya sendiri. Mungkin di awal terasa manis, seolah mereka menang dalam perebutan cinta. Namun, jangan salah, semesta tak pernah membiarkan kesalahan berjalan tanpa harga yang harus dibayar. Inilah yang membuat kisah ini begitu menarik sekaligus menakutkan. Karena apa yang ditanam dengan cara busuk, suatu saat akan kembali dengan bentuk yang lebih pahit. Dan itulah yang disebut sebagai karma. Oleh karena itu, di video ini aku akan membahasnya. 10 hal mengerikan saat karma menyerang balik seorang pelakor. Dengarkan baik-baik, karena ini adalah peringatan yang tajam sekaligus nyata. Mari kita mulai. 1. Pasangan yang direbut justru mengkhianatinya kembali. Awalnya semua terasa seperti kemenangan. Pelakor merasa berhasil merebut sesuatu yang berharga. Ia menganggap dirinya lebih cantik, lebih menarik, lebih diinginkan. Seolah-olah dunia sedang berpihak kepadanya. Namun apa yang ia sebut sebagai cinta hanyalah fata morgana. Hubungan yang lahir dari pengkhianatan tidak pernah benar-benar tulus. Ada racun yang tersembunyi di balik senyum. Ada bayangan masa lalu yang terus menghantui. Setiap kali pasangannya berbohong pada orang lain, ia sadar, ia tahu, lelaki itu juga pernah berbohong untuknya. Jika dulu bisa meninggalkan pasangan sah tanpa rasa kasihan, lalu apa jaminan ia tidak akan ditinggalkan juga? Hari-hari yang tampak indah, perlahan berubah menjadi cemas. Setiap ponsel yang disembunyikan membuat jantung berdegup. Setiap pulang terlambat menyalakan rasa curiga. Setiap pesan yang dihapus membuat hati tak tenang. Ia hidup dengan ketakutan yang sama yang dulu ia tanamkan pada orang lain. Ketakutan itu makin besar dari hari ke hari. Senyumnya mulai pudar, kebanggaannya mulai retak. Ia sadar, ia hanya sedang duduk di kursi panas. Dan ketika saatnya tiba, hal yang paling ia takutkan benar-benar datang. Pasangan yang dulu direbut, kini berpaling pada wanita lain. Terkadang lebih muda, terkadang lebih cantik, atau bahkan lebih berani daripada dirinya. Lelaki itu mengulang pola yang sama. Awalnya manis, lalu sembunyi-sembunyi. Awalnya janji, lalu pengkhianatan. Awalnya cinta, lalu hilang begitu saja. Pelakor merasakan sakit yang ia kira takkan pernah dialaminya. Sakit dikhianati oleh orang yang dulu ia banggakan. Sakit ditinggalkan oleh seseorang yang dulu ia rebut dengan penuh percaya diri. Sakit karena menyadari dirinya tidak lebih istimewa dari korban sebelumnya. Ironi terbesar adalah tidak ada orang yang bersimpati. Lingkungan diam saja. Bahkan ada yang mengejek dalam hati. Dulu kau merebut, sekarang direbut balik. Begitulah komentar yang menggema tanpa suara. Ia menangis dalam diam. Tak bisa bercerita, tak bisa mencari pelukan. Karena semua orang tahu, ia sedang menerima balasannya. Dan balasan itu datang dengan cara paling tepat. Hidupnya menjadi lingkaran rasa takut dan kehilangan. Ia tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Ia dihantui bayangan karma yang nyata. Ia belajar bahwa orang yang berkhianat akan berkhianat lagi. Renungan untukmu di poin 1 ini. Cinta yang lahir dari pengkhianatan tidak akan pernah kokoh. Apa yang diperoleh dengan cara kotor akan hancur dengan cara yang sama. Pelakor yang merasa menang akhirnya hanya mendapat luka. Dan luka itu datang dari orang yang dulu ia perjuangkan. Hidup selalu punya cara untuk menegakkan keadilan. Tidak ada yang bisa lari dari balasan. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Dan pengkhianatan adalah bibit yang pasti berbuah pahit. Rasa sakit yang ia rasakan adalah cermin. Cermin dari rasa sakit yang pernah ia berikan pada orang lain. Kini ia sendiri yang harus menelan kepahitan itu. Tanpa ada yang peduli, tanpa ada yang membela. Maka jangan pernah bangga merebut sesuatu yang bukan milikmu. Karena kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain tidak akan bertahan selamanya. Ia pasti runtuh. Dan saat runtuh, sakitnya 2 kali lipat. 2. Hidupnya tidak tenang, penuh drama dan konflik tak berujung. Seorang pelakor mungkin merasa sudah memenangkan segalanya.
Ia merasa telah merebut cinta, perhatian, dan kasih sayang yang dulu dimiliki orang lain. Namun di balik senyum kemenangannya, ada sesuatu yang ia tidak sadari, yaitu hidup yang ia pilih akan penuh dengan drama yang tidak pernah berakhir. Bagaimana bisa hidupnya tenang jika fondasi cintanya dibangun dari kebohongan? Setiap hari ia hidup dengan rasa curiga. Setiap malam ia terjaga dengan rasa takut. Setiap detik pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah aku akan diselingkuhi juga? Pasangan yang dilebut bukanlah orang setia. Ia adalah orang yang sudah terbiasa berbohong. Ia pandai menyembunyikan jejak, pandai memainkan kata. Dan semua itu kini diarahkan pada dirinya sendiri. Drama demi drama pun muncul tanpa henti. Kadang tentang pesan yang tiba-tiba dihapus. Kadang tentang telepon yang tidak dijawab. Kadang tentang alasan pulang larut malam yang tidak pernah jelas. Pelakor terus terjebak dalam konflik batin. Ia ingin percaya, tapi hatinya selalu menolak. Ia ingin tenang, tapi pikirannya terus bergejolak. Kecurigaan menjadi teman yang setia menemaninya. Lambat laun, konflik itu meledak menjadi pertengkaran. Setiap kali ada masalah kecil, ia jadi bahan perdebatan. Setiap kali ada selisih paham, suaranya meninggi. Setiap kali ada kebohongan, emosinya tak terkendali. Hubungan yang dulu terasa manis, kini berubah jadi racun. Setiap pertemuan bisa berakhir dengan pertengkaran. Setiap janji bisa berakhir dengan kekecewaan. Setiap hari terasa seperti medan perang yang melelahkan. Hidupnya dipenuhi drama yang tak berkesudahan. Tidak ada ketenangan dalam hati. Tidak ada kepastian dalam hubungan. Yang ada hanyalah lingkaran curiga, marah, dan kecewa. Lingkungan sekitar pun ikut memberikan tekanan. Orang-orang tahu asal mula hubungannya. Bisikan-bisikan miring terdengar di belakangnya. Dan semua itu menambah beban yang sudah berat. Ia mungkin bisa tersenyum di depan orang banyak. Namun di balik senyum itu, ada hati yang retak. Ada batin yang terus bergejolak. Ada jiwa yang tidak pernah benar-benar damai. Konflik batin ini tidak pernah berhenti. Karena ia tahu, apa yang ia miliki sekarang bisa hilang sewaktu-waktu. Ia hidup dengan rasa was-was yang menghancurkan pikirannya. Dan inilah salah satu bentuk karma yang paling menyakitkan. Drama yang ia hadapi adalah cermin. Cermin dari drama yang dulu ia ciptakan dalam kehidupan orang lain. Dulu ia merusak rumah tangga orang dengan kehadirannya. Sekarang ia sendiri yang hidup dalam rumah penuh pertengkaran. Tidak ada kebahagiaan sejati di dalam hubungan yang penuh konflik. Yang ada hanyalah rasa capek, rasa bosan, rasa putus asa. Ia berusaha menahan, tapi semakin ditahan semakin menyakitkan. Dan pada akhirnya, hidupnya hanya berputar di lingkaran drama. Renungan untukmu di poin 2 ini. Hidup yang lahir dari pengkhianatan tidak akan pernah tenang. Ia akan selalu penuh kecurigaan, pertengkaran, dan konflik tanpa akhir. Karma bekerja dengan cara yang halus, namun tajam. Ia mengembalikan semua drama yang dulu ia timbulkan, kini ke dalam hidupnya sendiri. Ketika hati tidak damai, tidak ada kebahagiaan yang bisa bertahan lama. Cinta yang dibangun dengan cara salah akan runtuh dengan cara menyakitkan. Dan drama yang terus muncul hanyalah pengingat bahwa tidak ada ketenangan yang bisa diperoleh dari jalan yang salah. Pelajaran terbesar adalah, jangan pernah iri pada hubungan yang direbut, karena yang terlihat manis di luar, seringkali pahit di dalam. Dan yang tampak bahagia, seringkali penuh luka. Itulah wajah asli hubungan yang lahir dari pengkhianatan. Maka jika ingin hidup tenang, jangan mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Jika ingin cinta yang damai, jangan bangun di atas air mata orang lain, karena setiap luka yang kau ciptakan akan kembali padamu dalam bentuk drama yang tak pernah berakhir. 3. Mendapat balasan sosial, dijauhi, dihina, atau dicemooh lingkungan. Karma tidak selalu datang dari langit. Kadang karma datang lewat mata orang lain, lewat bisikan di belakang punggung, lewat tatapan yang menusuk hati setiap kali berjalan. Seorang pelakor mungkin merasa bangga di awal. Ia merasa lebih cantik, lebih diinginkan, lebih kuat. Namun masyarakat tidak pernah lupa. Lingkungan selalu mencatat siapa yang merusak rumah tangga orang.
Di depan mungkin ada senyum basa-basi, tapi di belakang ia jadi bahan omongan. Namanya disebut dengan nada merendahkan. Setiap langkahnya diiringi cibiran. Tak ada yang benar-benar menghormatinya. Orang bisa ramah, tapi itu hanya sekadar sopan. Hatinya tahu, ia tidak pernah diterima sepenuh hati. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kata kasar. Ia mulai merasakan jarak. Teman lama perlahan menjauh. Keluarga enggan membicarakan dirinya dengan bangga. Bahkan sahabat pun sulit percaya lagi. Setiap pertemuan sosial jadi beban berat. Ia takut disindir, takut dipermalukan, takut ditanya. Ia datang dengan senyum palsu, tapi pulang dengan hati hancur karena cibiran yang ia dengar. Lingkungan adalah cermin. Cermin yang memantulkan setiap perbuatannya. Jika dulu ia merusak kebahagiaan orang lain, kini ia merasakan balasan berupa dijauhi dan dihina. Tidak ada yang ingin dekat dengan orang yang dikenal sebagai perusak. Bahkan jika ia kaya sekalipun, orang tetap menjaga jarak. Karena reputasi buruk itu menempel lebih kuat dari parfum. Ia dibungkus stigma yang sulit dilepaskan. Semua yang ia lakukan jadi bahan gosip. Pakaiannya dikomentari, senyumnya diejek. Bahkan keberhasilannya pun dianggap tidak tulus. Rasa sakit ini lebih berat dari sekadar kehilangan pasangan, karena ini adalah luka sosial. Luka yang membuatnya merasa sendirian di tengah keramaian. Luka yang membuatnya tidak punya tempat aman untuk bersandar. Ia ingin membela diri, namun setiap kata justru dianggap alasan. Ia ingin mengubah pandangan orang, namun cap buruk itu terlanjur melekat di matanya. Pelakor akhirnya sadar, dunia tidak pernah memihak. Masyarakat tidak pernah menagungkan perusak rumah tangga. Mereka hanya bisa memberikan tatapan sinis. Dan tatapan itu lebih tajam dari 1000 pedang. Inilah bentuk karma yang pedih. Ia dijauhi tanpa alasan langsung. Ia dihina lewat bahasa halus maupun kasar. Ia dicemooh lewat sikap dingin yang menusuk. Renungan untukmu di poin 3 ini. Pengkhianatan bukan hanya soal 2 orang. Ia adalah luka yang bergema di banyak hati. Dan masyarakat punya caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Dengan menjauh, menghina, dan mencemooh. Balasan sosial adalah karma yang tidak bisa dihindari. Tidak ada yang bisa menutup mulut orang banyak. Tidak ada yang bisa memaksa orang untuk menghormati. Dan tidak ada yang bisa menghapus cap buruk yang sudah terlanjur melekat. Inilah pengingat bahwa setiap tindakan punya konsekuensi. Apa yang tampak manis di awal, berubah jadi racun di akhir. Pelakor bisa merebut pasangan, tapi ia tidak bisa merebut kehormatan. Karena kehormatan hanya lahir dari kesetiaan, bukan dari pengkhianatan. Maka sebelum melangkah ke jalan yang salah, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah sanggup menanggung cibiran seumur hidup? Apakah sanggup menahan tatapan sinis setiap hari? Jika tidak, maka jangan pernah menyentuh apa yang bukan milikmu. 4. Hubungan yang diperjuangkan penuh dengan curiga dan ketidaktenangan. Apa yang direbut dengan cara kotor tidak pernah membawa ketenangan. Pelakor mungkin merasa telah memenangkan cinta, namun yang ia genggam hanyalah bara api yang membakar dari dalam. Hubungan yang ia perjuangkan dipenuhi rasa curiga tanpa akhir. Bagaimana bisa ia percaya sepenuhnya jika lelaki di sampingnya pernah berkhianat untuk bersama dirinya? Jika ia tega meninggalkan pasangan sah demi godaan sementara, lalu apa jaminan bahwa ia tidak akan mengulang hal yang sama? Ketidaktenangan itu muncul sejak awal. Setiap ponsel yang diletakkan terbalik menimbulkan tanda tanya. Setiap pesan yang dihapus menyalakan api cemburu. Setiap panggilan tak terjawab mengganggu pikirannya. Ia ingin percaya, tapi hatinya menolak. Ia ingin tenang, tapi bayangan masa lalu menghantui. Ia tahu betul bagaimana proses perselingkuhan terjadi. Karena ia sendiri dulu bagian dari permainan itu. Kini permainan itu berbalik menelannya. Ia jadi korban dari bayangannya sendiri. Setiap kata manis terasa palsu. Setiap janji setia terasa rapuh. Hari-harinya penuh tanya tanpa jawaban. Malam-malamnya gelisah. Tak bisa tidur lelap. Ia menunggu bukti pengkhianatan. Dan anehnya, ia yakin bukti itu ada.
Ia hidup dalam lingkaran curiga yang melelahkan. Kecurigaan itu pun menimbulkan pertengkaran. Hal kecil jadi masalah besar. Senyum yang terlambat dibalas menimbulkan kecurigaan baru. Dan cinta yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi bara. Setiap pertemuan bisa diwarnai debat. Setiap pulang terlambat bisa jadi bahan tuduhan. Setiap kata bisa dipelintir jadi alasan untuk marah. Hidup bersama terasa seperti medan perang yang melelahkan. Kebahagiaan yang ia perjuangkan ternyata penuh racun. Bukannya damai, ia justru hidup dalam tekanan batin. Ia ingin mempertahankan, tapi setiap hari merasa tersiksa. Ia ingin melepaskan, tapi takut kehilangan apa yang ia rebut dengan susah payah. Hubungan ini bukan lagi rumah yang aman, melainkan jerat yang menyesakan. Setiap detik dipenuhi rasa tidak percaya. Setiap langkah penuh dengan bayangan buruk. Karma membuatnya merasakan ketidaktenangan yang dulu ia sebabkan. Jika dulu ia membuat pasangan sah hidup dalam curiga, kini ia sendiri yang merasakan rasa sakit itu. Ia mencicipi apa yang dulu ia tebarkan tanpa rasa iba. Dan ketidaktenangan itu tidak pernah berhenti. Semakin lama semakin besar. Semakin ia mencoba tenang, semakin kuat rasa curiga itu. Sampai akhirnya hubungan itu runtuh oleh beratnya rasa tidak percaya. Renungan untukmu di poin 4 ini. Hubungan yang lahir dari pengkhianatan tidak pernah benar-benar tenang. Ia akan selalu dibayangi rasa curiga, was-was, dan kecemasan. Pelakor bisa merebut pasangan, tapi ia tidak bisa merebut kesetiaan. Karena kesetiaan hanya lahir dari cinta yang tulus, bukan dari pengkhianatan. Ketidaktenangan adalah bentuk karma yang nyata. Ia menggerogoti hati sedikit demi sedikit, membuat hidup terasa sesak, dan mengubah cinta jadi racun yang mematikan. Pelajaran terbesar adalah, cinta yang dibangun di atas air mata orang lain, akan runtuh oleh air mata kita sendiri. Apa yang kita tabur akan kembali, dan pengkhianatan selalu berbuah kegelisahan. Maka sebelum merebut sesuatu yang bukan milikmu, berhentilah sejenak. Bayangkan hidup yang dipenuhi rasa curiga tanpa ujung. Bayangkan tidur yang tidak pernah nyenyak, hati yang tidak pernah tenang. Itulah balasan yang pasti datang pada waktunya. 5. Kehilangan harga diri dan dipandang rendah oleh banyak orang. Harga diri adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Ia dibangun dari waktu ke waktu, lewat sikap, perilaku, dan keputusan hidup. Namun, begitu seseorang memilih jalan yang salah, harga diri itu bisa runtuh dalam sekejap. Inilah yang sering terjadi pada pelakor saat karma mulai bekerja. Pada awalnya, mungkin ada rasa bangga bisa merebut perhatian orang lain. Ada kepuasan ego, seolah-olah dirinya lebih menarik daripada pasangan sah. Namun rasa bangga semu itu cepat sekali berubah menjadi beban. Karena di balik tatapan orang, tersimpan penilaian yang tajam dan menyakitkan. Pelakor mungkin masih bisa tersenyum di depan banyak orang, tetapi di dalam hati, ia sadar betul dirinya dipandang rendah. Masyarakat punya cara sendiri untuk menilai tanpa perlu mengucapkan kata. Dan itu jauh lebih menohok daripada hinaan terang-terangan. Harga diri yang dulu coba dibangun, hancur tanpa sisa. Bukan hanya karena orang lain meremehkan, tapi juga karena diri sendiri tak lagi bisa merasa berharga. Ada momen-momen di mana cermin menjadi musuh terberat. Karena setiap kali menatap bayangan sendiri, rasa malu itu semakin terasa nyata. Dipandang rendah bukan hanya sekadar omongan orang. Ia bisa menjadi stigma yang terus menempel dimanapun berada. Ketika berjalan di lingkungan rumah, tatapan orang terasa berbeda. Ketika hadir di acara sosial, bisikan-bisikan lirih menusuk lebih dalam dari pisau. Harga diri bukan hanya tentang bagaimana kita melihat diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita diperlakukan oleh orang lain. Saat orang mulai menjaga jarak, ada perasaan seolah-olah tak lagi bernilai. Dan perasaan ini bisa menghantam jiwa lebih keras dari sekadar kehilangan materi. Kehilangan harga diri juga membuat hidup terasa tidak aman. Setiap interaksi menjadi penuh rasa curiga. Apakah orang ini benar-benar tulus? Atau sekadar menertawakan di belakang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, hingga membuat batin lelah sendiri. Bahkan, orang-orang terdekat pun perlahan menjauh. Teman yang dulu akrab mulai menjaga jarak.
Keluarga pun bisa merasa malu, karena ulah satu orang bisa mencoreng nama besar. Dan disitulah harga diri benar-benar jatuh ke titik terendah. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada dipandang rendah oleh orang banyak. Apalagi ketika stigma itu datang dari kesalahan yang dilakukan dengan sadar. Karma bekerja bukan hanya dalam bentuk kehilangan pasangan, tapi juga dalam bentuk kehilangan kehormatan di mata manusia. Mungkin ada upaya untuk menutupi aib itu dengan penampilan mewah. Namun, semakin ditutup, semakin orang melihat kebohongan di balik senyum palsu. Dan itu membuat rasa kehilangan harga diri semakin terasa berat. Seakan-akan tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Pelakor akhirnya belajar dengan cara pahit, bahwa kehormatan tidak bisa diperoleh dari mengambil milik orang lain, bahwa harga diri tidak akan pernah bertahan jika dibangun di atas luka orang lain, dan bahwa pandangan rendah dari banyak orang adalah bayangan yang sulit dihapus. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kehilangan harga diri adalah hukuman batin yang lebih berat dari sekadar kehilangan materi. Ia menggerogoti jiwa perlahan, membuat hidup terasa hampa dan penuh penyesalan. Inilah salah satu bentuk karma yang sering tidak disadari, tapi menyakitkan di setiap detiknya. Karena harga diri, sekali hilang, sulit untuk kembali. Dipandang rendah oleh banyak orang bukan hanya rasa malu sesaat, tapi luka panjang yang terus diingat dalam setiap interaksi sosial. Setiap tatapan, setiap bisikan, seakan menjadi pengingat akan kesalahan masa lalu. Dan ini membuat hidup terasa lebih berat untuk dijalani. Pelajaran yang bisa kita petik adalah sederhana namun dalam. Jangan pernah menukar harga diri dengan kesenangan sesaat. Jangan pernah merasa bangga dengan sesuatu yang diperoleh dari cara yang salah. Karena sekali harga diri jatuh, hidup tidak akan pernah sama lagi. Maka, hargailah dirimu dengan memilih jalan yang benar. Jaga kehormatanmu dengan tidak merusak kebahagiaan orang lain. Dan percayalah, hidup yang sederhana namun terhormat jauh lebih damai daripada hidup mewah namun dipenuhi pandangan rendah dari banyak orang. 6. Hidupnya selalu diteror rasa was-was dan takut dibalas. Ketika seseorang merebut yang bukan miliknya, rasa takut adalah bayangan yang tidak pernah hilang. Mungkin di awal ia merasa menang, merasa lebih unggul, tetapi perlahan, rasa was-was mulai menggerogoti batin, seolah ada yang akan membalas setiap langkah yang ia ambil. Pelakor sering hidup dengan rasa tidak aman. Ia tahu betul bahwa kebahagiaan yang ia genggam berasal dari luka orang lain. Dan kesadaran itu menjadi racun yang terus menetes di dalam hatinya. Tak peduli seberapa manis hidupnya, rasa takut itu tetap ada. Ada ketakutan akan balasan langsung dari pasangan sah. Ketakutan akan kemarahan keluarga besar yang terluka. Bahkan ketakutan akan tatapan mata orang sekitar yang seakan menghakimi. Semua itu menyatu, membentuk tekanan batin yang berat. Rasa was-was membuat hidup tak pernah damai. Tidur menjadi gelisah, mimpi dipenuhi bayangan buruk. Bangun pagi pun tidak membawa ketenangan, melainkan kecemasan baru. Seolah setiap hari hanyalah hukuman yang berulang. Bahkan ketika tidak ada yang mengejarnya, pikirannya sendiri menjadi musuh. Ia membayangkan kemungkinan terburuk, dihina, dibalas, bahkan ditinggalkan. Bayangan itu semakin lama semakin nyata, hingga sulit membedakan mana ketakutan dan mana kenyataan. Dan inilah bentuk karma yang bekerja lewat batin. Ketakutan juga hadir dari pasangannya sendiri. Bagaimana jika suatu hari ia juga dikhianati dengan cara yang sama? Bagaimana jika orang yang direbut itu akhirnya kembali pada pasangan sahnya? Pertanyaan ini menjadi teror yang tak pernah berhenti. Kehidupan yang penuh rasa was-was membuat langkah jadi rapuh. Tidak ada keberanian untuk berdiri tegak, selalu menunduk pada bayangan sendiri. Setiap kegembiraan terasa semu, karena di balik senyum selalu ada rasa cemas. Dan rasa ini menghancurkan kualitas hidup sedikit demi sedikit. Bagi pelakor, balasan tidak selalu berupa hukuman langsung. Kadang justru lebih menyakitkan ketika balasannya ada di dalam diri sendiri. Ketika hati tidak pernah benar-benar tenang. Ketika pikiran terus menjerat diri dalam lingkaran rasa takut. Rasa takut dibalas adalah tanda bahwa hatinya sendiri tidak pernah merasa aman. Ia bisa berpura-pura bahagia, tetapi tidak bisa menipu batin. Karena batin tahu betul
Semua yang dimiliki berasal dari jalan yang salah. Dan tidak ada kebahagiaan sejati yang lahir dari kesalahan itu. Pada akhirnya, hidup yang diteror rasa takut tidak lagi terasa bernilai. Setiap detik terasa panjang, setiap momen terasa mencekam. Bahkan ketika tidak ada yang menyentuhnya, rasa itu sudah cukup untuk melumpuhkan. Dan disitulah karma menunjukkan wajahnya dengan jelas. Renungan untukmu di poin 6 ini. Hidup dengan rasa takut adalah hukuman yang paling halus, namun paling menyiksa. Ia tidak terlihat oleh orang lain, tetapi dirasakan setiap hari oleh hati yang bersalah. Inilah cara semesta menunjukkan bahwa kejahatan tidak pernah membawa kedamaian, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya lahir dari jalan yang benar. Rasa was-was yang tidak pernah hilang adalah cermin dari dosa yang tak kunjung ditebus. Ia hadir untuk mengingatkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Tidak ada yang bisa lari dari balasan, entah dari luar atau dari dalam diri. Dan inilah pengingat paling tajam yang sering diabaikan. Kita bisa belajar satu hal penting dari ini, bahwa hidup yang penuh rasa aman tidak ternilai harganya. Lebih baik hidup sederhana dengan hati tenang, daripada hidup bergelimang kebohongan, tapi terus diteror rasa takut. Maka, jangan pernah ambil kebahagiaan orang lain hanya demi ego sesaat, karena rasa takut akan balasan bisa menghancurkan hidup dari dalam. Dan pada akhirnya, kita hanya akan menyesali pilihan yang salah, sementara harga diri dan ketenangan sudah terlanjur hilang. 7. Kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan sehat dan tulus. Salah satu karma paling menyakitkan yang menimpa seorang pelakor adalah kehilangan kesempatan berharga, kesempatan untuk memiliki hubungan yang sehat, tulus, dan penuh kepercayaan. Hubungan yang seharusnya bisa ia dapatkan bila memilih jalan yang benar, namun kini hilang, terkubur oleh pilihannya sendiri. Hubungan yang lahir dari pengkhianatan tidak pernah benar-benar murni. Sejak awal sudah dipenuhi kebohongan dan luka. Mungkin ada tawa, mungkin ada pelukan, tapi dasarnya rapuh. Tidak ada rasa aman di dalamnya. Seorang pelakor mungkin merasa di awal dirinya dicintai, tapi jauh di dalam hati selalu ada keraguan. Apakah cinta itu sungguh tulus, atau hanya nafsu sesaat? Apakah ia benar-benar dipilih, atau hanya dimanfaatkan? Inilah yang membuatnya tidak pernah bisa merasa utuh. Ia kehilangan kesempatan untuk mengenal cinta yang jujur, cinta yang dibangun dengan kepercayaan tanpa pengkhianatan. Karena semua yang ia jalani berawal dari kesalahan. Pelakor juga kehilangan kesempatan untuk dihargai sepenuh hati. Karena di mata pasangannya sendiri, ia hanyalah pelarian. Tidak ada kebanggaan ketika mengenalkannya ke orang lain. Yang ada hanyalah rasa malu yang disembunyikan. Semakin lama, ia mulai merasakan kehampaan. Ia menyadari bahwa apa yang ia genggam hanyalah fata morgana. Bukan cinta sejati, bukan ketulusan. Hanya bayangan cinta yang dipaksakan untuk terlihat indah. Karma bekerja dengan cara halus namun pasti. Ia bisa mendapatkan orang yang diinginkannya, tapi kehilangan sesuatu yang lebih berharga, yaitu kesempatan untuk dicintai secara sehat dan benar. Dan ini adalah hukuman yang tidak mudah diterima. Cinta sejati lahir dari kejujuran, kesetiaan, dan rasa hormat. Tapi ia telah memilih jalan yang bertentangan dengan semua itu. Maka wajar jika semesta menutup pintu-pintu menuju hubungan yang benar. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa merasakan kejujuran jika ia berawal dari kebohongan? Ketika orang lain merasakan hubungan harmonis, ia hanya merasakan kecurigaan. Ketika orang lain menikmati ketenangan, ia justru dihantui rasa bersalah. Ketika orang lain berjuang bersama pasangan secara tulus, ia hanya bermain dalam kebohongan. Dan semua itu menjadi pengingat bahwa ia kehilangan hal yang paling berharga. Pelakor bisa mencoba lagi mencari cinta, tapi bekas luka dari masa lalu akan terus menghalanginya. Orang lain pun melihatnya dengan pandangan curiga, sehingga semakin sulit baginya mendapatkan hubungan yang sehat. Pada akhirnya, ia hanya terjebak dalam lingkaran yang menyakitkan. Dapat pasangan, kehilangan ketenangan. Dapat cinta semu, kehilangan ketulusan. Dapat kebersamaan, kehilangan kepercayaan. Dan inilah salah satu karma yang paling berat. Karena kehilangan kesempatan tidak bisa diganti dengan hal lain.
Kesempatan itu unik, berharga, dan sekali hilang sulit kembali. Dan ketika ia sadar, semuanya sudah terlambat. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kehilangan kesempatan untuk mencintai secara sehat adalah hukuman yang nyata. Karena cinta sejati hanya bisa tumbuh dari hati yang bersih. Jika diawali dengan kebohongan, maka kebohongan pula yang akan jadi temannya. Dan itu adalah penjara batin yang panjang. Setiap orang berhak dicintai dengan tulus. Namun, pilihan yang salah membuat hak itu terampas sendiri. Semesta tidak pernah keliru dalam menyeimbangkan segalanya. Apa yang direbut dengan cara salah akan hilang dengan cara menyakitkan. Belajarlah untuk mencintai dengan cara yang benar. Karena hanya itu jalan menuju hubungan yang sehat. Tanpa ketulusan, cinta hanyalah permainan yang cepat usang. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah penyesalan. Jangan biarkan diri kehilangan kesempatan berharga, karena kesempatan itu tidak selalu datang 2 kali. Hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan kebohongan, dan terlalu berharga untuk dihabiskan dalam cinta palsu. 8. Balasan terberat. Tidak pernah merasakan kebahagiaan cinta yang murni. Ada balasan yang lebih menyakitkan daripada dicaci. Ada hukuman yang lebih pedih daripada ditinggalkan. Itulah kehilangan rasa bahagia dalam cinta yang murni. Dan inilah karma paling berat bagi seorang pelakor. Cinta murni adalah dambaan setiap manusia. Cinta yang tidak tercemar kebohongan, tidak ternodai pengkhianatan. Cinta yang bisa membuat hati merasa aman sepenuhnya. Namun, jalan pelakor menutup pintu itu untuk dirinya sendiri. Ia mungkin merasa dicintai, ia mungkin merasa dipilih, tapi dalam hati kecilnya, ia tahu cinta itu tidak murni. Karena cinta yang lahir dari luka orang lain bukanlah cinta sejati. Ketulusan adalah fondasi sebuah cinta. Jika fondasi itu retak sejak awal, bangunannya tidak akan pernah kokoh. Dan inilah yang membuat pelakor tidak pernah merasakan cinta yang sejati. Karena ia memilih jalan yang salah untuk mendapatkannya. Bahkan saat pasangan memberikan perhatian, tetap ada keraguan. Apakah perhatian itu sungguh dari hati? Ataukah hanya karena ia berhasil merebutnya dari orang lain? Pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban yang menenangkan. Kebahagiaan cinta sejati datang dari rasa saling percaya. Tapi bagaimana bisa percaya jika keduanya berawal dari pengkhianatan? Ketidakpercayaan itu terus menghantui setiap pelukan, setiap kata manis. Dan pelakor hanya bisa merasakan setengah kebahagiaan, bukan sepenuhnya. Karma ini begitu berat karena sifatnya batiniah. Orang lain mungkin melihat ia bahagia dari luar. Namun, hatinya tahu bahwa kebahagiaan itu palsu. Ia tahu betul, itu bukan kebahagiaan murni yang dicari setiap jiwa. Tanpa disadari, pelakor menjadi haus akan cinta sejati. Ia mencari ketulusan, tapi tidak pernah menemukannya. Ia merindukan kejujuran, tapi yang datang hanya kebohongan baru. Dan itu membuat hidupnya terasa hampa meski penuh sandiwara cinta. Semakin lama, rasa sakit itu semakin dalam. Ia bisa memiliki pasangan, tetapi tidak pernah merasa penuh. Ia bisa mendengar janji manis, tetapi tidak pernah benar-benar percaya. Dan rasa itu menghancurkan pelan-pelan dari dalam. Inilah balasan yang lebih menyiksa daripada hukuman fisik. Karena tidak merasakan cinta sejati adalah penderitaan sepanjang hidup. Hati terus merasa ada yang hilang. Dan kehampaan itu tidak bisa diisi oleh apapun. Orang yang jujur akan merasakan kebahagiaan cinta yang menenangkan. Orang yang setia akan merasakan manisnya kepercayaan. Namun, pelakor hanya bisa melihat semua itu dari jauh. Karena pintu menuju cinta murni sudah tertutup oleh pilihannya sendiri. Ia kehilangan kesempatan untuk merasakan pelukan yang benar-benar tulus. Ia kehilangan rasa aman dalam hubungan. Ia kehilangan keindahan cinta yang seharusnya bisa membuat hidup lebih berarti. Dan semua itu tidak bisa dibeli kembali. Karma bekerja dengan cara membuat batin merasa kosong. Kosong meski ada pasangan di sampingnya. Kosong meski mendapat perhatian. Kosong meski terlihat bahagia dari luar. Balasan ini adalah peringatan keras bahwa cinta sejati tidak bisa lahir dari kejahatan. Bahwa kebahagiaan murni hanya dimiliki mereka yang menjaga kesetiaan.
Dan bagi pelakor, kebahagiaan itu akan selalu terasa jauh dari genggaman. Renungan untukmu di poin 8 ini. Tidak merasakan kebahagiaan cinta murni adalah hukuman yang berat, karena setiap manusia mendambakan cinta sejati. Namun, cinta sejati hanya bisa datang melalui jalan yang benar, bukan dari luka, bukan dari pengkhianatan. Kebahagiaan cinta sejati adalah hadiah bagi hati yang bersih. Ia tidak bisa dipaksa, tidak bisa direbut, dan bagi mereka yang merampas, cinta itu hanya akan berubah jadi ilusi. Sekuat apapun berpura-pura, hati tahu kebenarannya. Kita belajar bahwa cinta murni adalah harta yang tak ternilai. Ia hanya datang pada orang yang setia, jujur, dan tulus. Tidak ada jalan pintas untuk mendapatkannya. Dan tidak ada kebahagiaan dalam cinta yang diperoleh dengan cara kotor. Jangan sampai hidup berakhir tanpa merasakan cinta sejati, karena itu adalah penyesalan yang tidak bisa ditebus. Lebih baik menunggu cinta yang benar daripada merampas cinta orang lain, karena hanya cinta sejati yang bisa benar-benar membahagiakan. 9. Kesepian mendalam meski dikelilingi banyak orang. Kesepian adalah hukuman yang seringkali tidak terlihat dari luar, namun terasa menyesakan dari dalam. Dan inilah salah satu balasan paling pedih yang dialami seorang pelakor. Ia bisa dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sendirian. Pada awalnya, mungkin ia merasa bangga. Banyak orang ingin dekat dengannya. Banyak perhatian yang datang, entah dari pasangan yang direbut atau dari lingkaran sosialnya. Namun semua itu hanyalah kebisingan, bukan kehangatan sejati. Kesepian itu lahir dari hati yang tidak pernah benar-benar damai. Ia tahu kehadiran orang-orang di sekitarnya hanya sementara. Ada yang datang karena drama, ada yang hadir karena ingin tahu, bukan karena benar-benar peduli. Pelakor sering merasakan bahwa kebersamaan yang ia miliki terasa kosong. Banyak suara, tapi tidak ada yang menyentuh hatinya. Banyak tawa, tapi tidak ada yang menenangkan batinnya. Dan semakin lama, semakin jelas bahwa ia hidup dalam kehampaan. Rasa kesepian menjadi lebih menusuk saat malam tiba, ketika hiruk-pikuk sudah reda, dan hanya ada dirinya sendiri. Saat itulah bayangan-bayangan masa lalu muncul, mengingatkan bahwa ia pernah merebut kebahagiaan orang lain. Di hadapan banyak orang, ia bisa tersenyum. Namun di balik senyum itu, hatinya menangis. Ia tahu, tidak ada yang benar-benar melihat dirinya. Yang mereka lihat hanyalah topeng, bukan jiwa yang terluka. Kesepian semacam ini berbeda dengan sekadar tidak punya teman. Ini adalah kesepian batin yang lahir dari rasa bersalah dan kehilangan arah. Ia merasa terasing bahkan di tengah keramaian, seolah dunia menolaknya meski ia masih ada di dalamnya. Karma bekerja melalui perasaan kosong yang tidak bisa diisi. Tak peduli berapa banyak pasangan yang datang silih berganti, tak peduli seberapa ramai lingkaran pertemanan yang ia miliki, kesepian itu tetap ada, menghantui setiap detik hidupnya. Karena pada dasarnya, orang tidak bisa melawan nurani. Ketika hati tahu apa yang dilakukan salah, rasa itu akan terus menggerogoti. Ia bisa menutupi dengan pesta, hiburan, atau perhatian semu. Tapi begitu hening, semua kembali menghantam. Kesepian mendalam adalah tanda bahwa ia kehilangan makna hidup. Karena makna hanya bisa lahir dari kejujuran dan cinta sejati. Dan pelakor telah menutup pintu menuju hal itu dengan pilihannya. Kini yang tersisa hanyalah kehampaan yang menyakitkan. Kesepian membuatnya sulit percaya pada siapapun. Ia curiga pada pasangan, curiga pada teman, bahkan curiga pada dirinya sendiri. Ia merasa tidak ada yang benar-benar tulus. Dan pada akhirnya, ia terjebak dalam lingkaran rasa sepi yang menyesakan. Ini adalah karma yang berat, karena kesepian batin tidak bisa diobati dengan hal-hal duniawi. Tidak ada harta, tidak ada kemewahan yang bisa mengisi ruang kosong itu. Dan semakin ia mencoba menutupi, semakin dalam luka itu terasa. Hidup dalam kesepian mendalam adalah seperti hidup dalam penjara. Penjara tanpa jeruji, tapi menyiksa jiwa setiap hari. Dan ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan salah selalu ada balasannya. Balasan yang kadang datang bukan dari luar, tapi dari dalam hati sendiri. Renungan untukmu di poin 9 ini.
Kesepian batin adalah hukuman yang paling sepi, namun paling menyakitkan. Karena ia tidak bisa dilihat orang lain, tapi dirasakan setiap detik. Inilah karma yang menimpa mereka yang merusak kebahagiaan orang lain. Kesepian yang tidak pernah hilang meski dunia tampak ramai. Hidup tanpa cinta sejati adalah hidup yang kosong, dan cinta sejati tidak pernah lahir dari pengkhianatan. Itu sebabnya pelakor kehilangan kehangatan yang seharusnya bisa ia rasakan. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang terus membesar. Kita belajar bahwa kejujuran adalah jalan menuju ketenangan, dan kesetiaan adalah kunci kebahagiaan sejati. Tanpa itu, hidup hanya akan dipenuhi sandiwara yang melelahkan. Sandiwara yang akhirnya berujung pada kesepian. Jangan sampai hidup berakhir dalam kehampaan batin, karena kesepian bukan sekadar tidak ada teman. Kesepian adalah kehilangan arah, kehilangan cinta, kehilangan makna. Dan itu adalah hukuman yang tidak layak dipilih siapapun. 10. Mengalami karma dalam bentuk diselingkuhi pasangan selanjutnya. Ada sebuah ironi pahit yang kerap menjadi balasan semesta. Seorang pelakor yang pernah merusak rumah tangga orang lain, suatu saat harus menelan racun yang sama. Pasangan barunya, yang awalnya terlihat begitu cinta, ternyata mengkhianati dengan cara yang serupa. Karma seakan menyodorkan cermin, memperlihatkan luka yang dulu ia sebarkan. Pada awalnya, pelakor itu merasa berhasil. Ia merasa menang karena bisa merebut cinta yang bukan miliknya. Namun, kemenangan yang dibangun di atas air mata orang lain tidak pernah langgeng. Cepat atau lambat, apa yang dicuri akan hilang dengan cara yang lebih menyakitkan. Rasa percaya yang pernah ia hancurkan pada orang lain, kini kembali menghancurkan dirinya sendiri. Saat tahu pasangannya berselingkuh, ia merasakan kebingungan yang menusuk. Pertanyaan demi pertanyaan menyerbu. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Padahal, jawabannya begitu jelas. Karena dulu ia pernah melakukan hal yang sama. Diselingkuhi bukan sekadar kehilangan cinta. Ini adalah pengalaman yang mencabik harga diri seseorang. Ia akan merasakan bagaimana sakitnya dikhianati orang yang paling dipercayai. Dan rasa itu jauh lebih pedih. Karena ia sadar, inilah bayangan masa lalunya. Pelakor sering lupa bahwa orang yang ia rebut rela meninggalkan pasangan sebelumnya demi dirinya. Jika seseorang bisa berkhianat sekali, maka ia juga bisa melakukannya lagi. Hanya butuh waktu sampai hal itu terulang. Dan ketika karma itu datang, barulah ia mengerti betapa rapuh cintanya. Tak ada kebahagiaan yang tumbuh dari pengkhianatan. Hubungan yang lahir dari kebohongan akan mati karena kebohongan yang lain. Semesta tidak pernah menutup mata terhadap luka yang ditinggalkan. Karma adalah cara hidup menyeimbangkan apa yang pernah dirusak. Di saat diselingkuhi, pelakor akan merasakan apa yang dulu dialami korban sebelumnya. Air mata yang jatuh, malam-malam penuh gelisah, dan hati yang terasa remuk. Ia merasakan ketidakadilan, meski dulu dirinya sendiri adalah pelaku ketidakadilan. Sakit itu kembali, tapi kini dialami di kursi yang berbeda. Karma ini mengajarkan bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibeli, bukan juga sesuatu yang bisa dipaksakan setelah dihancurkan. Sekali rusak, kepercayaan akan meninggalkan bekas luka yang dalam, dan luka itu kini menjadi milik si pelakor sendiri. Ia mungkin mencoba bertahan, berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Namun, di dalam dirinya, ada ketakutan yang tumbuh liar. Ketakutan bahwa ia tidak akan pernah bisa merasakan cinta sejati. Semakin ia mencoba menyalahkan orang lain, semakin ia sadar satu hal. Inilah konsekuensi dari perbuatannya. Semesta sedang menunjukkan bahwa setiap air mata korban tidak pernah sia-sia. Dan balasan selalu datang, meski tidak langsung. Tidak ada jalan pintas untuk menghindari hukum kehidupan. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Jika menanam pengkhianatan, maka pengkhianatan pula yang kembali dalam hidup. Dan kali ini, balasan itu jauh lebih menusuk. Rasa sakit karena diselingkuhi membuat pelakor kehilangan arah. Ia merasa kosong, seakan tidak ada pegangan. Seluruh kebanggaan yang dulu ia pamerkan runtuh dalam sekejap. Dan ia harus menelan kenyataan pahit bahwa inilah akibat dari pilihannya sendiri. Renungan untukmu di poin 10 ini. Setiap pengkhianatan meninggalkan jejak,
dan jejak itu akan kembali pada pemiliknya. Pelakor yang dulu merasa menang, akhirnya harus kalah dengan cara paling menyakitkan. Semesta tidak pernah salah alamat dalam membalas. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengembalikan semua rasa sakit. Diselingkuhi pasangan selanjutnya bukan sekadar kebetulan. Itu adalah pelajaran hidup yang harus ditanggung. Pelajaran bahwa cinta yang diraih dengan cara curang tak akan pernah murni. Dan cinta yang tidak murni pasti berakhir dengan luka yang dalam. Maka, siapapun yang pernah merusak cinta orang lain harus berhenti berbangga diri. Karena yang menunggu di ujung jalan hanyalah kehancuran yang sama. Karma tidak bisa ditawar, apalagi dihindari. Dan saat balasan itu tiba, sakitnya akan jauh lebih menyayat dari yang dibayangkan. Pada akhirnya, kita bisa melihat bagaimana hukum kehidupan bekerja. Pelakor yang merasa menang, justru harus menelan kekalahan paling menyakitkan. Karma selalu hadir dengan caranya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari balasan yang adil ini. Ingat, semua luka yang ditorehkan, semua air mata yang ditumpahkan, akan kembali ditagih. Dan ketika balasan itu datang, tidak ada yang bisa menolaknya. Hidup mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa tumbuh di atas kejujuran, bukan dari pengkhianatan dan permainan kotor. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, karena setiap hari akan ada video baru yang menyentuh hati dan membuka mata kita. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.